Halo semua, selamat datang kembali di channel Banzai Movie. Hari ini, Mimin akan mereview season ketiga dari serial anime Magi yang berjudul Sinbad no Bouken. Anime ini terdiri dari 13 episode. Tapi karena HP Mimin yang kentang, kita akan bagi menjadi beberapa part untuk memudahkan proses recordingnya. Sinbad, seorang anak yang kelak akan menjadi raja 7 lautan, kini telah lahir. Kelahiran Sinbad ditandakan dengan banyaknya bintang jatuh dan membuat para tetua percaya bahwa Sinbad memiliki kekuatan yang menakjubkan. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke animenya. Suatu malam, terlihat seorang ibu yang berusaha melahirkan anaknya. Bertepatan dengan itu, para tetua merasakan suatu keajaiban dan kekuatan yang besar sedang turun ke dunia ini. Dengan diiringi banyaknya bintang jatuh, lahirlah seorang anak yang memiliki keistimewaan. Di sebuah gubuk kecil, anak itu telah lahir dan dia diberi nama Sinbad. Suatu hari, Badar ingin pergi ke laut untuk menjaring ikan. Tapi saat dia mengambil jaringnya, ternyata ada Sinbad kecil yang tertidur dan tak sengaja ikut berlayar dengannya. Ya, Badar adalah ayah dari Sinbad. Mereka terlihat sangat akrab, dan Badar sangat menyayangi Sinbad. Saat dilanda sebuah badai, Sinbad tiba-tiba merangkul ayahnya dan mengatakan bahwa arah yang mereka tuju itu salah. Dia kemudian menunjukkan arah yang benar kepada sang ayah. Ayah mengikuti kata-kata Sinbad, dan benar saja mereka selamat dari badai itu. Di sini ayah memulai merasakan bahwa Sinbad memiliki kekuatan yang istimewa. Ayahnya percaya bahwa Sinbad adalah orang yang akan mengubah dunia ini. 2 tahun telah berlalu, kita diperlihatkan seseorang berbadan besar yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Dan karena sudah terpojok, dia pun meloncat menuju sungai. Kembali ke Sinbad dan ayahnya yang sedang mencari ikan di pinggir pantai. Saat mereka menikmati makanan bekal dari sang ibu, beberapa orang datang dan mencemooh ayah Sinbad. Di negara ini, orang-orang yang kuat diwajibkan mengikuti perang untuk membela negara. Semua orang yang sangat terobsesi dengan kemenangan perang, dan yang menolak perang tentu saja akan mendapat cibiran dan disebut orang buangan. Salah satu orang memukul ayah Sinbad sampai dia pingsan. Perlu diketahui bahwa ayah Sinbad dulunya adalah seorang pahlawan, tapi dia memutuskan untuk berhenti perang dan menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Setelah ayah sadar, mereka pun segera pulang dan makan di rumah. Ayah meminta Sinbad untuk mengambil air di sumur, dan Sinbad pun segera pergi. Tiba-tiba, Sinbad datang dengan wajah yang panik. Ternyata dia menemukan seseorang yang pingsan di pinggir sumur. Orang itu kemudian berterima kasih kepada Sinbad. Dia bernama Darius. Dia mengaku sebagai pedagang nomaden. Kapalnya hancur dan dia pun terdampar sampai kemudian Sinbad menemukannya. Ayah Sinbad memperbolehkannya tinggal sementara di rumah kecilnya sampai dia benar-benar sembuh total. Sinbad sangat menyukai Darius karena dia adalah seseorang petualang yang memiliki sangat banyak pengalaman. Sinbad sangat senang mendengarkan cerita Darius tentang dunia yang pernah dia jelajahi. Bahkan mereka bercerita sampai larut malam. Suatu pagi, Darius memutuskan untuk segera pergi karena sudah merasa sehat. Tapi tiba-tiba, datang beberapa tentara kerajaan yang memaksa masuk. Tapi Darius langsung menghabisi semua tentara itu dalam sekejap mata. Darius yang masih marah menyandera Sinbad dan meminta disiapkan sebuah kapal sebagai tebusan nyawa Sinbad. Ibu Sinbad meminta bantuan kepada warga sekitar, tapi tidak ada yang mau membantunya. Ayah Sinbad pun datang dan malah bersujud di depan Darius agar dia melepaskan Sinbad. Di sini terbongkar bahwa Darius adalah mata-mata dari kerajaan Rem, musuh dari kerajaan Partevia, tempat tinggal Sinbad. Ayah Sinbad terus memohon tapi Darius tetap tidak mau melepas Sinbad.
Karena kehabisan kesabaran, ayah Sinbad kemudian menerjang Darius dan menusukkan sebuah pedang kecil tepat di dada Darius sampai dia akhirnya meninggal. Ayah Sinbad tidak terima jika ada orang yang mengancam keamanan keluarganya. Ayah Sinbad kemudian ditangkap dan dipaksa untuk mengikuti perang. Bukannya membela, semua warga malah tambah mencemoohnya. Di sini kita melihat semua luka yang dimiliki ayah Sinbad bekas dari perang yang dulu dia lakukan. Setelah melakukan salam perpisahan, ayah Sinbad pun pergi untuk berperang. Beberapa bulan berlalu, ayah Sinbad dikabarkan meninggal dalam perang. Beberapa barang dan pedang milik ayahnya juga dikirimkan ke rumah. 14 tahun berlalu sejak kejadian itu. Terlihat sebuah kereta kuda yang dirampok oleh beberapa orang jahat. Tiba-tiba, seorang anak muda yang ternyata adalah Sinbad yang telah beranjak dewasa datang dan menghajar para perampok itu sendirian. Sang pemilik kereta kuda berterima kasih dengan memberikan beberapa buah segar kepada Sinbad. Di dalam kereta itu, Sinbad juga bertemu dengan orang aneh yang ada di dalam tong buah. Orang itu kemudian ikut pulang bersama Sinbad. Namanya adalah Yunan, dan dia mengaku sebagai pengembara. Sinbad membagikan beberapa buah kepada warga sekitar. Dia dikenal sebagai anak yang baik, suka membantu dan ramah kepada semua orang. Di rumah Sinbad, Yunan bertemu ibu Sinbad yang ternyata sedang sakit-sakitan. Pagi harinya, Sinbad bergegas pergi ke kota untuk bekerja, sedangkan Yunan menunggu di rumah. Ibu Sinbad bercerita kepada Yunan tentang Sinbad dan keluarganya. Sang ibu juga meminta Yunan untuk menjaga Sinbad. Tiba-tiba, seseorang berlari menemui ibu. Ternyata Sinbad sedang ditangkap oleh para tentara dari Parthevia karena dia selalu menolak untuk diajak ke medan perang. Komandan Dragul memaksa Sinbad untuk menjadi tentaranya. Dia mempunyai sebuah misi untuk menaklukkan sebuah Daejeon yang menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kerajaan mengincar kekuatan itu untuk memenangkan perang atas negara musuh. Sang komandan kemudian memberi waktu 3 hari kepada Sinbad. Di tepi pantai, Sinbad mengobrol santai dengan Yunan. Dia meluapkan semua perasaannya. Yunan kemudian mengatakan kepada Sinbad untuk pergi saja ke Daejeon itu sendirian dan mendapatkan kekuatan hebat itu untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, Sinbad akan punya kekuatan raja dan dia dapat mengubah dunia ini menjadi yang dia inginkan. Setelah mengatakan itu, Yunan kemudian pergi menghilang. Sinbad mulai termotivasi dengan kata-kata Yunan. Dia ingin memiliki kekuatan itu dan mengubah dunia menjadi lebih baik. Di rumah, Sinbad bermaksud mengatakan keinginannya kepada ibunya. Tapi dia merasa tidak sampai hati untuk meninggalkannya sendirian dalam keadaan sakit. Namun tiba-tiba, sang ibu mengambil pedang milik ayahnya dan memberikannya kepada Sinbad. Sang ibu merestui kepergiannya untuk berpetualang dan mengikuti kata hatinya, karena sang ayah juga pasti menginginkannya. Sinbad pun menerima pedang itu. Di kerajaan, Komandan Dragul mendapat tugas dari sang raja untuk menaklukkan Daejeon dengan 100 pasukan miliknya. Tugas yang cukup berat mengingat sebelumnya ada 1000 pasukan yang dikirim ke Daejeon itu dan semuanya tidak ada yang kembali hidup-hidup. Dragul juga bertemu dengan kakak angkatnya yang juga adalah seorang komandan, yaitu Nona Serendine. Dia berjanji akan membawa sebuah hasil baik dari penaklukan Daejeon itu. Hari yang ditentukan telah tiba. Komandan Dragul dan 100 pasukannya sudah bersiap untuk memasuki Daejeon, tempat yang sangat berbahaya, yang mereka tidak akan bisa keluar sebelum menaklukkan tempat itu. Tiba-tiba, Sinbad datang dari arah atas dan mengatakan akan pergi sendiri dan menaklukkan Daejeon itu. Dia akan mengambil kekuatannya untuk mensejahterakan rakyat. Sinbad pun berlari ke pintu Daejeon. Dia sempat bertemu Yunan.
Dengan membawa restu dari sang ibu, Sinbad memasuki gerbang. Pasukan Komandan Dragul juga berbondong-bondong memasuki gerbang itu untuk menyusul Sinbad. Di dalam dungeon, Sinbad berlari menuju sebuah cahaya. Dan begitu terpananya dia melihat situasi dalam dungeon yang begitu indah. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan melanjutkan cerita Sinbad pada part selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar Mimin semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.